Pak Suhasil, kita mengingat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menyoroti likuiditas yang mengering di dalam negeri. Tanggapan dari Kementerian Keuangan seperti apa? Ya, makasih. Jadi yang tentang likuiditas itu kan Bapak Presiden menyampaikan di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia. Nah, kalau yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan adalah terkait dengan operasi dari APBN. Operasi APBN tadi juga udah mulai disampaikan ya. Dan minggu lalu kita menyampaikan operasi APBN per tanggal 12 Desember. Kalau kita lihat itu narasi besarnya apa? Narasi besarnya adalah sejak bulan Oktober akhir, APBN kita itu mulai belanjanya lebih besar dibandingkan penerimaannya. Jadi mulai defisit. Dan memang APBN kita desain untuk mengalami kondisi defisit. Nanti pada akhir tahun kita perkirakan bulan Juli yang lalu kita perkirakan 2,3% dari produk domestik bruto. Jadi belanjanya akan lebih besar dibandingkan penerimaan. Nah mulai Oktober kemarin dia mulai defisit. Sehingga artinya belanja lebih besar dibandingkan penerimaannya. Dan ini memang sesuai dengan yang perilaku belanja dari banyak kementerian dan lembaga. Yang penyerapannya itu di akhir-akhir atau kuarter keempat. Jadi memang sekarang udah ada percepatan belanja. Nah kita amati saja terus selama sisa bulan Desember ini. Yang terkait dengan tadi dikatakan bahwa bagaimana dengan surat berharga negara. Surat berharga negara itu kan adalah pembiayaan atas defisit kita. Kalau kita membuat APBN yang sifatnya defisit, artinya belanjanya lebih besar daripada penerimaannya, maka kita akan melakukan financing, membiayai kekurangan tersebut dengan menerbitkan surat berharga negara. Nah, saat ini surat berharga negara yang kita terbitkan malah lebih sedikit dibandingkan dari yang kita perkirakan waktu kita membuat APBN 2023. Padahal belanjanya bisa kita naikkan. Jadi belanja sudah naik, defisit bisa lebih rendah. Artinya pembiayaan bisa lebih rendah. Nah tentu kita mengharapkan memang sektor keuangan Indonesia terutama perbankan itu bisa menyalurkan kredit lebih tinggi. Sekarang ini penyaluran kredit sekitar pertumbuhannya itu sekitar 8,7, 8,8% dibandingkan tahun lalu. Ini adalah angka yang lumayan tinggi, tapi tentu kita kalau bisa lebih tinggi ya lebih baik. Nah itulah salah satu kebutuhan perlunya likuiditas itu di perbankan itu cukup. Likuiditas yang cukup akan membuat perbankan menyalurkan kredit lebih tinggi. Tapi memang dia punya alternatif, yaitu menaruh di surat berharga. Surat berharga negara maupun tadi beberapa surat berharga yang diterbitkan oleh rekan-rekan di Bank Indonesia. Baik, artinya likuiditas mengering karena penyerapan di SBN ini tidak tepat seperti itu ya Pak Suhasil? Enggak, jadi coba saya buka angkanya ya. Penerbitan SBN yang direncanakan nih di awal tahun, itu 712 triliun. Ketika kita melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di bulan pertengahan 2023, di bulan Juli, kita memproyeksikan defisitnya turun. Dengan defisit turun, kita sudah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, nggak jadi 712 triliun deh. Kita terbitkannya estimasinya 437 triliun. Kita terbitkan SBN, rencananya nih di tengah tahun kemarin. Sampai dengan kemarin, 12 Desember, yang sudah kita terbitkan 298, nggak sampai 300. Jadi, kalau kita bisa mengurangi defisit, berarti kita mengurangi penerbitan SBN. Lebih sedikit yang kita terbitkan SBN-nya dibandingkan perencanaan. Nah, ini sisanya udah sisa 2 minggu nih. Dan kalau saya nggak salah minggu ini adalah penerbitan terakhir SBN. Jadi SBN yang diterbitkan lebih sedikit. Karena kita menurunkan defisit. Nah, tapi defisitnya turun itu karena apa? Defisitnya turun
Karena kita memang bisa mengefisienkan belanja, meskipun belanjanya juga naik. Kalau lihat paparan dari Bu Menteri minggu lalu, kita melihat ada satu slide itu, nanti silakan dicari lagi slide-nya dan bisa ditunjukkan beberapa kementerian mendapatkan tambahan belanja. Jadi mendapatkan tambahan belanja, jadi bukan pengurangan belanja tapi mendapatkan tambahan belanja. Lalu kemudian angka transfer ke daerah juga telah kita sampaikan, angka di dalam APBN yaitu 814,7 triliun, kemungkinan akan lebih besar transfer ke daerah kita dibandingkan 814,7 triliun. Karena kita akan menyelesaikan beberapa kurang bayar di periode yang lalu. Jadi akan lebih besar yang dikeluarkan. Saat ini udah keluar sekitar 748 triliun ke rekening Pemda. Jadi dari sisi APBN tidak ada kontraksi belanja. Yang memang terkontraksi adalah pembayaran yang sifatnya saat ini bayar subsidi, bayar kompensasi, itu semua akan kita selesaikan dalam 2 minggu ke depan. Tapi kalau belanja kementerian dan lembaga dan belanja transfer ke pemerintah daerah itu on schedule. Baik, tadi Bapak sempat juga memention soal pertumbuhan kredit dan ini sebenarnya masih bisa digenjot lagi tadi Bapak katakan begitu ya. Apa yang membuat pertumbuhan kredit ini masih perlu digenjot? Apakah memang karena Anda melihat ada pelaku usaha yang lebih wait and see menunggu tahun politik kita di 2024? Ini memang perlu kita dorong terus ya. Jadi kegiatan ekonomi, kalau kegiatan ekonominya kan pertumbuhan ekonomi so far masih cukup baik. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi itu kuartal kedua kemarin, kuartal ketiga kita masih tumbuh sampai dengan year to date di sekitar 5% lebih. Kita membayangkan nanti akhir tahun, seluruh tahun 2023 juga masih pertumbuhan di sekitar 5,0% di atas itu. Berarti kegiatan ekonomi ini jalan. Ya, kegiatan ekonomi jalan. Kita cocokkan lagi dengan indeks PMI. Ya, buat manufaktur kita. Teman-teman di manufaktur itu juga masih ada di dalam zona ekspansi. Beli input, ya PMI indeksnya itu di atas 50. Dan sudah beberapa saat ya terus di atas 50 di periode kontraksi. Malah Indonesia itu adalah salah satu yang maksudnya itu ekspansi. Malah Indonesia itu ada di salah satu negara dari hanya sepertiga negara di dunia ini yang ekspansi manufakturnya. Jadi kegiatan ekonominya jalan terus, pertumbuhan listrik juga sangat positif, pertumbuhan permintaan semen juga positif. Jadi memang kita menunggu dunia usaha untuk berlomba-lomba meningkatkan aktivitas produksinya. Nah sekarang kita berharap teman-teman dari sektor keuangan yang merupakan fungsinya itu intermediasi, menghubungkan antara yang punya uang dengan yang membutuhkan kredit, yaitu memfasilitasi, menyalurkan kredit. Baik, apakah menurut Bapak ini juga karena era suku bunga tinggi yang sedang berlangsung baik di global ataupun di dalam negeri? Tentu, ini faktor ya. Kita sendiri suku bunganya sebenarnya cukup stabil. Coba bayangkan kalau seperti di negara-negara lain yang mengalami peningkatan yang cukup besar, ya semuanya akan jadi lebih wait and see. Indonesia saya rasa teman-teman di Bank Indonesia menjaga kebijakan suku bunga dan suku bunga kita itu sangat-sangat bersaing. Kalau kita lihat, yang penting itu ngelihat relatifnya. Bagaimana situasi di Amerika yang naik, lalu kemudian Indonesia kenaikannya seperti apa. Dan Indonesia kenaikannya jauh di bawah dari yang kita lihat di tingkat global. Baik, kita kembali lagi ke anggaran belanja pemerintah. Tinggal 2 minggu lagi menuju ke akhir tahun, mungkin efektifnya kurang dari 2 minggu. Strategi apa yang sudah disiapkan untuk mungkin bisa membuat ini lebih maksimal? Semua, saya bisa sampaikan sekarang ya, semua anggaran sudah ada di kementerian dan lembaga masing-masing. Ya. Bahkan bukan hanya anggaran 2023, bahkan daftar isian pelaksanaan anggaran untuk 2024 pun sudah dikasihkan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah masing-masing. Itu beberapa minggu yang lalu
Saya yakin CNBC juga meliput ya penyerahan DIPA oleh Presiden untuk 2024. Yang 2024 aja udah, apalagi untuk sisa tahun 2023 ini semua sudah di kementerian dan lembaga. Jadi kita dorong untuk pelaksanaan, kalau udah tinggal beberapa minggu ini nih urusannya adalah masukin permintaan pencairan anggaran. Nah, jadi strategi yang saat ini adalah kita bicara dengan seluruh kementerian dan lembaga, ayo diselesaikan. Kami di Kementerian Keuangan standby, teman-teman di kantor-kantor terdepan di KPPN dan kantor-kantor terdepan seluruh yang melayani seluruh satuan kerja pemerintah itu standby untuk memproses secara administrasi pencairan anggaran yang memang udah kita jalankan DIPA-nya. Baik, Pak Suhasil, mungkin ini menjadi pertanyaan pemirsa yang awam juga di rumah. Sebenarnya sistemnya seperti apa apabila ternyata ada kementerian atau lembaga yang realisasi belanjanya tidak sesuai ekspektasi? Apakah ada sanksi? Jadi gini, kementerian dan lembaga itu mendapatkan alokasi anggaran pagu ya, sebutan itu pagu itu angka ya, pagu anggaran, dan kemudian mereka mengisi pagu anggaran itu dengan aktivitas-aktivitas yang memang dijalankan oleh lembaga, kementerian lembaganya masing-masing. Nah, pagu anggarannya itu diberikan dan kemudian nanti kementerian lembaga itu meminta pencairan anggaran. Itu kepada Kementerian Keuangan, khususnya kepada Direktorat Jenderal Perbendaraan dengan tata kelola tertentu. Dia mengirimkan surat perintah membayar, tapi untuk supaya ada surat perintah membayarnya itu dia mesti punya seluruh kelengkapan di kementerian lembaganya masing-masing, termasuk semua dokumen yang harus disimpan dan nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kita, oleh BPK kita. Jadi menjalankan anggaran itu adalah melakukan aktivitasnya dan kemudian mensubmit dokumen untuk pencairan anggarannya. Nah, ini kalau udah 2-3 minggu di bulan Desember ini, nah ini adalah hari-harinya menuntaskan semua dokumen yang memang masih harus diselesaikan tahun anggaran 2023. Kita di Kementerian Keuangan, teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaraan itu ya standby. Banyak yang standby sekarang bahkan sampai dengan overtime untuk memastikan semua dokumen yang masuk itu meskipun masuknya adalah lewat online, ya, lewat sistem elektronik, tapi kan tetap mesti dicek. Mesti ada yang mencek, meskipun sistemnya semua sekarang adalah elektronik. Nah, begitu selesai dicek, nanti sampai dengan perintah kepada kantor kas negara untuk menyalurkan pembayaran-pembayaran tersebut. Baik, dan apakah ini juga yang berlangsung untuk pemerintah daerah? Nah, pemerintah daerah kita memberikan transfer ke daerah. Ya. Transfer ke daerah itu masuk diberikan dari pemerintah pusat, either kepada kas provinsi maupun kas umum daerah kabupaten dan kota masing-masing. Nah, jenis transfernya itu macam-macam. Kalau dana alokasi umum, DAU, alokasinya itu diberikan 1/12 dari alokasi pagu awalnya. Karena dia dipakai setiap bulan. Kalau yang untuk dana alokasi khusus, dia berdasarkan kegiatan proyeknya. Ya, jadi dana alokasi khusus itu ada proyek-proyeknya, ada proyek fisik, ada juga yang sifatnya non-fisik. Itu disalurkan setelah semua dokumen persyaratan salurnya itu dipenuhi. Kalau proyek, ya Mbak Eneke ya, kalau proyek DAK fisik, ilustrasinya adalah pencairan pertamanya itu diberikan. Tapi untuk pencairan kedua, dicek dulu. Yang udah disalurkan pertama itu udah terpakai dan progresnya seperti apa. Begitu syarat salurnya itu semua terpenuhi, maka pencairan keduanya turun. Nah, di sini banyak yang ada aja itu yang nggak pas, ada aja yang syarat salurnya belum terpenuhi secara komplit. Nah, sekarang ini bulan-bulan akhir biasanya ngejar itu, termasuk mengejar itu semua. Jadi nggak apa-apa, pokoknya semua administrasinya diselesaikan dan didokumentasikan sesuai tata kelola. Nanti kan pada saatnya dilakukan pengecekan audit oleh BPK.
Baik, Pak Suhasil, Kementerian Keuangan juga memberikan insentif fiskal untuk daerah yang berkinerja baik. Tapi untuk yang berkinerja buruk ini seperti apa? Apakah diberikan sanksi? Dana insentif fiskal yang kita berikan dari Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini biasanya selalu dikaitkan dengan kinerja. Ya, kinerja. Kinerja apa saja? Mungkin Mbak Eneke dan teman-teman pemirsa ingat, kita pernah memberikan insentif fiskal untuk kinerja inflasi. Inflasi daerah adalah sesuatu yang harus kita tangani, karena itu daerah-daerah yang bisa menahan laju inflasinya dengan cukup signifikan itu mendapatkan insentif. Insentif fiskal yang lain kita kaitkan juga dengan penanganan stunting. Jadi daerah-daerah yang memang bisa menurunkan tingkat stuntingnya dengan cukup signifikan, cukup cepat, dan tentunya pasti dilakukan dengan kebijakan yang terukur, dengan intervensi yang baik, yang tepat sasaran dan seterusnya. Ini menghasilkan angka stunting yang lebih rendah dan kita berikan insentif fiskal. Jadi insentif itu selalu kita kaitkan dengan kinerjanya. Nah, tentu dari waktu ke waktu nanti tahun depan kita lihat lagi apa yang menjadi prioritas untuk kita mendorong seluruh Pemda melakukan kebijakan dan mengarahkan supaya bisa memenuhi kriteria nasional. Waktu itu kenapa inflasi? Inflasi itu kalau kita ingat waktu itu adalah tahun lalu 2022 kita melakukan penyesuaian harga BBM dan kita tahu kalau ada penyesuaian harga BBM seperti tahun 2022 itu maka inflasi akan meningkat. Harga-harga naik, inflasi meningkat. Nah, kita juga tahu bahwa banyak sekali dimensi dari inflasi kita itu adalah ditangani di ujung tombak oleh rekan-rekan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Bagaimana supaya cabai rawit harganya nggak naik, ya cabai rawit harus bisa nyampe ke pasar. Tomat harganya bagaimana supaya tidak meningkat terlalu cepat, ya petani tomat harus bisa membawa ke pasar. Produksinya harus cukup, di pasar harus tersedia sehingga harganya bisa dikendalikan. Nah, untuk itu kita melihat bahwa peranan dari pemerintah daerah itu menjadi sangat penting untuk penanganan inflasi di seluruh Indonesia, sangat region spesifik, beda daerah, beda situasi. Nah, karena itu pemerintah daerah kita mohon tolong kendalikan inflasi. Malah Bapak Menteri Dalam Negeri itu melakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melihat setiap daerah situasinya apa, masalahnya di mana dan dicarikan solusi, dan hasilnya daerah yang bisa mengendalikan inflasi kita berikan insentif khusus.